Akhir-akhir ini Israel semakin gencar untuk melancarkan serangan kepada Hamas. Serangan ini dilakukan agar Israel bisa segera mengklaim kemenangan. Kenapa seperti itu? Saat ini Israel sudah mengalami beberapa dampak buruk sejak perang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Mulai dari perekonomian yang menurun drastis hingga diserang wabah penyakit mematikan. Nah, masalah-masalah ini membuat ambisi Benjamin Netanyahu menghancurkan Hamas terancam mengalami kegagalan. Simak ceritaku sampai selesai ya. Panik ingin segera hancurkan Hamas. Israel saat ini sedang gencar menginisiasi serangan ke kubu Hamas. Langkah ini dilakukan agar negeri madu bisa segera mengklaim kemenangan. Nah, tindakan ini sebenarnya sudah dilakukan pada tanggal 25 Juni lalu. Jadi, waktu itu Israel melancarkan serangannya ke rumah keluarga pimpinan Hamas saat ini, yakni Ismail Haniyeh. Serangan ini mengakibatkan Haniyeh harus kehilangan beberapa keluarganya. Menurut laporan dari Al Jazeera, ada 10 anggota keluarga sang pemimpin yang tewas dari serangan di Gaza Selatan. Termasuk saudara perempuan Ismail Haniyeh yang sedang berada di dalam lokasi kejadian. Wah, gak tanggung-tanggung ya guys serangan dari Israel. Meski sudah berdampak kepada keluarganya, Haniyeh kabarnya tetap menolak untuk menyerah. Sang pemimpin bilang serangan itu gak akan membuat Hamas melunak. Musuh percaya dengan menyerang keluargaku itu akan mendorongku menyerahkan tuntutan rakyat kami. Semuanya tetap akan berjalan seperti biasanya, kata Haniyeh. Terus nih, serangan Israel ternyata nggak berhenti sampai di situ aja guys. Gencatan senjata kembali dilakukan pada awal Juli lalu di daerah Gaza Selatan, yakni di kamp pengungsian Al-Mawasi. Mirisnya, serangan ini menewaskan setidaknya 90 nyawa pengungsi. Catatan itu belum termasuk 300 orang lainnya yang mengalami luka parah. Menurut kabar yang beredar, serangan tersebut menargetkan pimpinan militer Hamas yakni Muhammad Deif. Namun hingga saat ini belum pasti apakah Deif selamat dari serangan itu. Nah, operasi serangan ini dilakukan oleh Benjamin Netanyahu untuk meraih ambisinya. Operasi serangan kepada pemimpin Hamas dilakukan untuk mempercepat tujuan kami meraih kemenangan, kata Benjamin. Perekonomian yang semakin menurun. Kepanikan terus melanda hingga muncul pertanda hancurnya perekonomian Israel. Perang ini ternyata berdampak buruk juga ya guys. Terhitung sejak 7 Oktober 2023, sekitar 46.000 bisnis di wilayah Israel harus tutup hingga 10 Juli 2024. Bahkan Coface BDI memperkirakan 60.000 bisnis akan tutup di akhir 2024. Perusahaan manajemen resiko ini menyebut bisnis paling terdampak di sektor terkait seperti keramik dan AC. Selain itu, sektor perdagangan hingga pariwisata juga mengalami kehancuran. Jadi perekonomian Israel langsung babak belur akibat serangan Hamas. Produk domestik bruto atau PDB Israel juga mengalami penurunan yang sangat drastis guys. PDB Israel anjlok hingga 19,4% secara tahunan pada kuartal keempat 2023. Penurunan ini setara dengan anjloknya PDB hingga 5% antara Oktober dan Desember guys. Padahal ya di kuartal ketiga itu PDB Israel masih tumbuh 1,8%. Anjloknya ekonomi Israel ditandai dengan penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9%. Sementara ekspor pun turun sebesar 18,3%. Kehancuran itu semua terjadi pasca meledaknya serangan Hamas sejak Oktober 2023 lalu. Investasi aset tetap juga mengalami penurunan hingga sebesar 67,8%, terutama bangunan tempat tinggal yang sangat hancur-hancuran.
Pasalnya, sektor konstruksi kewalahan nih karena kurangnya tenaga kerja. Alasannya, tenaga kerja semua sudah nggak ada karena panggilan wajib militer dan pengurangan pekerja Palestina. Nilai tukar mata uang shekel Israel pun ikut terseret hingga melemah di 0,4% guys. Jadi, nilai tukarnya tetap di kisaran 3,62 per dolar Amerika Serikat. Parahnya lagi guys, Kementerian Keuangan Israel melaporkan utang negara tersebut naik 2 kali lipat hingga 160 miliar shekel. Jumlah tersebut setara dengan 697 triliun rupiah. Lonjakan itu membuat rasio hutang Israel melesat dari 60,5% menjadi 62,1%. Kenaikan utang itu lagi-lagi terjadi sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas. Diserang wabah penyakit. Selain perekonomiannya, Israel juga mengalami penurunan kualitas kesehatan. Penduduk Israel sempat terkena wabah penyakit bernama West Nile. Penyakit ini bisa menyebabkan peradangan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. West Nile ini sebenarnya jarang menimbulkan gejala di awal. Namun ada beberapa orang yang terkena gejalanya seperti demam, ruam, dan nyeri otot. Nah, wabah berbahaya ini menyebar melalui gigitan nyamuk. Awalnya, pemerintah Israel nggak menganggap serius wabah mengerikan ini. Namun ternyata banyak korban yang terjangkit virus ini guys. Bahkan ya, virus ini sudah banyak menewaskan warga Israel. Setidaknya sejauh ini sudah ada sekitar 100 orang yang terkena ataupun tertular West Nile. Seluruh warga yang terdampak langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pihak rumah sakit pun menjelaskan bagaimana situasi saat banyaknya korban virus ini. Di Mer Medical Center, 25 pasien demam West Nile dirawat di rumah sakit. 2 diantaranya dalam kondisi serius dan diberi ventilasi serta obat penenang. Sejauh ini 5 pasien meninggal di Rabin Medical Center kampus Bellinson di Petah Tikva. Parahnya lagi, virus ini sangat mudah menyerang ke bayi dan orang lanjut usia. Hal itu disebabkan kekebalan tubuh yang buruk atau menurun. Pencegahan untuk virus ini hanyalah memberikan infus antibodi kepada para warga. Hingga saat ini belum ada vaksin untuk menangani wabah West Nile ini. Wah, menyedihkan sekali ya guys, nasib para warga Israel. Tapi ya, itulah resiko dari penyerang dengan orang atau negara lain. Padahal perekonomian dan kesehatan itu 2 hal yang paling penting diperhatikan negara loh guys. Semakin sulit penuhi ambisi. Nah guys, gara-gara dampak buruk yang dialami oleh negaranya sendiri, Israel dinilai akan sulit mewujudkan ambisinya untuk menggagalkan kemerdekaan Palestina. Kenapa bisa gagal? Karena saat ini muncul tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang merugikan Israel. Kita ambil contoh dengan kekuatan yang diambil oleh Hamas. Hamas saat ini mendapatkan dukungan penuh dari negara kuat lainnya, seperti Iran, Irak, dan juga Lebanon. Ketiga negara ini siap melakukan pertumpahan darah demi Palestina. Selain itu, Amerika Serikat juga dirumorkan akan menghentikan pasokan senjata kepada Israel. Pasalnya, negeri Paman Sam saat ini mendapatkan ancaman dari Rusia. Apa ancamannya? Jadi, Rusia meminta Amerika Serikat untuk menghentikan pasokan senjata tadi. Apabila masih dilakukan, Rusia siap mengibarkan genderang perang. Wah, ngeri ya guys, ternyata nih ancaman juga nggak didapat dari luar. Dari negeri sendiri pun, Israel mendapatkan tekanan dari warganya sendiri. Setiap harinya warga masih melakukan unjuk rasa untuk melengsarkan Benjamin Netanyahu dari jabatan sebagai Perdana Menteri Israel. Kami setiap hari harus menanggung dosanya. Dia tidak memberikan kemerdekaan kepada kami, ujar salah satu demonstran. Bahkan nih baru-baru ini pemerintah Israel sampai melakukan rapat kabinet. Hal ini dilakukan untuk membahas kejadian naas yang dialami oleh Donald Trump saat melakukan kampanye. Calon Presiden Amerika Serikat ini dikabarkan ditembak oleh orang gak dikenal. Pemerintah takut kejadian ini akan memicu para warganya melakukan aksi yang sama kepada Benjamin Netanyahu. Nah, jadi begitulah guys cerita Israel yang semakin sulit untuk mencapai ambisinya. Gimana menurut kalian dengan dampak dan tekanan yang dialami Israel? Apakah mereka akan gagal untuk mewujudkan ambisi besarnya?